Pagi ini di kelas 10, Bu Dewi siap membawakan pelajaran matematika. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, Bu Dewi mau menanyakan satu hal penting dong. Soal ulangan kah, Bu? Tapi kayaknya bukan deh. Kira-kira berapa sih rata-rata uang jajan kalian sehari? Siapa yang bisa jawab? 10.000, Bu, buat beli nasi kucing. 15.000. Aku 50.000. Wah, enak banget. Kalau jawabannya beda-beda semua, kita harus cari yang paling mewakili kondisi kelas ini. Caranya kita pakai statistika dan jawabannya bukan cuma satu loh. Jadi, statistika itu cabang matematika yang membantu kita memahami data dan menemukan nilai yang paling mewakili dari sekumpulan informasi. Kita akan belajar mengenali 3 ukuran pusat data, mean, median, dan modus. Lalu kita gunakan data nyata uang jajan untuk menghitung dan membandingkan ketiganya. Bu Dewi mengumpulkan data uang jajan 20 siswa kelas 10. Perhatikan 20 angka ini baik-baik, karena semua ini akan kita olah bersama untuk menemukan nilai yang paling mewakili. Dari semua data yang terkumpul tadi, ada data yang jauh lebih besar dari semua data lainnya, yaitu 100.000. Inilah yang disebut pencilan atau outlier, dan pencilan ini akan sangat mempengaruhi hasil perhitungan salah satu ukuran kita. Dalam statistika, kata rata-rata ternyata bisa berarti 3 hal yang berbeda, mean, median, dan modus. Ketiganya ini mengukur hal yang sama, nilai yang paling mewakili, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Mean adalah hasil dari menjumlahkan semua data, lalu membaginya secara merata kepada setiap anggota. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah data setelah semua data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ingat rumusnya, mean itu jumlahkan semua data lalu bagi dengan banyaknya data. Median, cari nilai yang tepat di tengah setelah data diurutkan. Modus, cari nilai yang paling sering muncul. Data 20 siswa sudah ada di papan. Sekarang kita hitung bersama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mean. Inilah 20 data uang jajan yang sudah dikumpulkan. Perhatikan si outlier 100.000 di ujung kanan. Kita akan pantau bagaimana ia mempengaruhi perhitungan kita. Pertama, kita hitung mean. Langkahnya, kita jumlahkan dulu semua 20 data. Totalnya 295.000. Lalu kita bagi 20 sama dengan 14.750. Jadi meannya adalah 14.750. Tapi perhatikan, sebagian besar siswa jajannya hanya 10.000 sampai 15.000. Mean ini sudah terseret naik oleh si outlier 100.000 tadi. Berikutnya, median. Langkahnya, kita urutkan dulu semua data dari yang terkecil ke terbesar. Perhatikan, 100.000 tadi kini terisolasi jauh di ujung kanan, terpisah sendiri dari kumpulan data lainnya. Karena banyaknya data adalah 20 yang merupakan bilangan genap, maka median adalah rata-rata dari data ke-10 dan data ke-11. Kita hitung data ke-10 adalah 11.000 dan data ke-11 adalah 11.000 juga. Jadi, mediannya adalah 11.000. Bandingkan dengan mean yang 14.750. Selisihnya 3.750. Median jauh lebih rendah dan jauh lebih representatif karena tidak terpengaruh oleh si outlier 100.000 di ujung. Terakhir, modus. Cara menemukannya, hitung berapa kali setiap nilai muncul di dalam data, lalu cari frekuensi yang paling tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10.000 yang paling banyak muncul, Bu. Bagus sekali, Bagas. Tepat. 6 kali. Itu rekor tertinggi di data kita. Modus 10.000. Artinya uang jajan 10.000 per hari adalah yang paling banyak dimiliki oleh siswa di kelas ini. Kita lihat hasil perhitungan tadi.
Mean 14.750, median 11.000, dan modus 10.000. 3 angka berbeda dari data yang persis sama. Menurut kalian, mana yang paling jujur menggambarkan kondisi kelas ini? Jawabannya bukan salah satu saja, melainkan tergantung tujuannya. Kalau ada pencilan seperti si 100.000 ini, median lebih jujur dan tidak terpengaruh. Kalau ingin tahu apa yang paling umum, pakai modus. Mean bagus kalau datanya relatif merata dan tidak ada nilai ekstrim. Jadi setiap ukuran punya wilayahnya sendiri ya. Sepakat. Rangkumannya, gunakan mean saat data merata dan tidak ada pencilan, gunakan median saat ada nilai ekstrim atau pencilan, dan gunakan modus saat ingin tahu nilai yang paling populer atau paling umum. Statistika bukan soal menghitung angka saja anak-anak. Statistika adalah tentang memahami cerita di balik data. Mean, median, dan modus. Ini 3 alat yang akan menemani kalian tidak hanya di pelajaran matematika, tapi di kehidupan nyata. Data ada di mana-mana dalam kehidupan kita, dan sekarang kamu sudah punya 3 cara untuk memahaminya lebih dalam. Selamat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya.